Gitu Dan kan? kemudian ada fenomena di mana ketika papanya atau mamanya meninggal, barulah foto itu keluar semua. I miss you, Daddy, I miss you, I still miss you. Udah 90 days, I still miss you. Ya kan telat gitu loh. Terlambat. Stand by. 3, 2, 1, action. Ini loh Dan, ada Apa? fenomena baru. Apa tuh? Masa dia habis lulus kuliah kan, waktu wisuda yang dibawa bukan orang tuanya, tapi pacarnya. Terus ada captionnya gini, Ngomong apa? terima kasih sayang udah nemenin dari nol. Wow. Padahal orang tuanya yang kerja siang malam ya. Nah iya. Wow, kita bahas yuk. Nah, pemirsa sekalian, kita lagi menyaksikan podcast Love Revolution dan hari ini kita lagi mengangkat satu fenomena nih yang banyak terjadi di kalangan anak-anak muda. Betul nggak? Seakan-akan kalau kita melihat dari satu sisi, saya rasa banyak orang akan mengira bahwa anak-anak muda ini ada beberapa opsi nih. Yang pertama, kemungkinan besar mereka tuh merasa malu kalau misalnya menampilkan orang tua. Bisa jadi Ya, orang tetapi- tuanya mungkin jadul atau kolot Atau gitu jelek. kali ya. Atau dari kampung misalnya. Bisa. Betul ya. Nah, atau yang kedua, ada beberapa alasan-alasan yang lain yang saya rasa kita perlu bahas nih hari ini, sehingga di podcast Love Revolution ini kita akan memberikan satu pandangan yang cukup berimbang, dan kemudian nanti kita perlu mengambil konklusi dan memberikan dorongan apa yang harus dilakukan baik dari segi orang tua ataupun dari segi anak-anak mudanya. Oke, gimana? Jadi hari ini kita bukan mau menghakimi Betul. anak-anak atau menghakimi orang tua ya, Ya. tapi kita bertujuan untuk membangun jembatan supaya bisa menjembatani perbedaan pendapat yang ada dewasa ini. Ya, ya. Jadi masalah ini mulai terjadi karena pandemik. Kenapa waktu pandemi? Karena pandemik, jadi waktu wisuda, waktu upacara wisuda itu nggak bisa bawa terlalu banyak tamu. Jadi setiap see. murid yang di wisuda, mahasiswa itu cuma diberi kesempatan membawa 2 orang, ya kan? Nah kalau 2 orang, kalau misalnya nggak punya pacar, gampang bawa papa sama Orang mama, tuanya gitu ya. kan ya. Betul. Tapi kalau yang punya pacar, nah kan jadi harus memilih. Betul. Harusnya 3 orang. Kalau aku dengar sih dari tim kreatif kita katanya sebelum pandemik bisa beli tiket. Memang yang digratiskan 2 untuk orang tuanya, tapi bisa beli tiket tambahan kalau mau ngajak pacarnya, adiknya, Ya. kakaknya, True. keluarga besarnya itu masih bisa. Ya. Nah karena pandemik nggak bisa, cuma 2 orang saja, Ya. gitu loh. Nah, aku masih ingat pada waktu aku sendiri wisuda, orang tuaku nggak bisa datang karena jauh ya. Waktu itu kan aku kuliah di luar negeri, di Kanada. Nah, tapi pada waktu kamu wisuda, mamamu datang Mamaku tuh, datang, ya dari iya. jauh-jauh dari Surabaya terbang sampai untuk menghadiri wisuda kamu. Aku juga datang tuh. Termasuk it happened that mamaku juga datang loh karena Pas ada di pas Kanada. ada di Kanada juga gitu ya. Jadi memang kalau kita lihat tergantung dari situasi, kenapa orang itu tidak mempostingkan foto orang tuanya ketika wisuda. Nah, jadi yang pertama, kalau misalnya orang tua kamu memang tidak ada di kota itu dan dia ada di kota lain atau luar pulau atau negara lain dan tidak memungkinkan untuk hadir karena satu hal yang lain, mungkin karena kesehatan, mungkin karena biaya, ya apa mau dikata. Iya. Nah, berarti ya itu adalah sesuatu hal yang wajar. Namun kalau memang memungkinkan, alangkah baiknya kalau di dalam captionnya ya otomatis kita harus kasih kredit ke orang tua. Karena apa? Orang tua yang dari kecil udah ngelahirin kamu gitu ya, dan kemudian udah memberikan Besarin. makan, kemudian bayarin uang sekolah dari TK, SD, SMP, SMA dan semua ekstrakurikuler, les, dan kemudian macam-macam hal-hal yang lain ya. Jadi alangkah benarnya kalau anak-anak yang lulus kuliah itu memberikan kredit yang benar, secukupnya. kepada orang tua. Yes, kepada orang tua ya, karena itu akan menjadi suatu kebanggaan kepada orang tuanya. Nah, tetapi kemudian berikutnya nih, bagaimana dengan mereka yang istilahnya kan bucin gitu ya, buta cinta. Nah, ini kan masalah di sana. Jadi kalau dari postingan itu yang aku lihat bahwa anak muda itu bucin. Nah, ini yang berbahaya banget. Bahayanya apa kamu tahu nggak? Bagaimana kalau misalnya nanti orang itu nggak jadi suami atau istri kamu? Nah, ini yang terjadi. Nah, maka akan ada satu periode di mana mana foto wisuda lu kok nggak ada.
Nah, karena apa? Semua foto wisuda isinya si bucin itu tadi. Harus diarsip karena Harus di-archive ya karena kan? putus dan kemudian dilupakan. Iya, jadi Nah. kayak bagian dari hidup itu hilang gitu kan. Betul. Nah, berhati-hati bagi kamu yang di luar sana yang belum menikah gitu, yang masih pacaran. Sehot-hotnya pacaran kamu, seintim-intimnya atau sesayang-sayangnya si do ini kepada kamu. Secakep-cakepnya, sepinter-pinternya. Jadi mesti berhati-hati dulu. Namanya pacaran belum masuk dalam pernikahan. Jadi yang mesti kamu lakukan adalah you got to have enough space for yourself. Dan kalau foto itu nggak semua tentang pacar kamu gitu ya. Dan kamu harus ingat ada momen-momen di mana kamu harus punya foto tentang diri kamu sendiri. Bukan berarti bahwa kalian nggak beriman bahwa nanti nggak akan jadi pacar atau nggak jadi suami istri. Kalau putus gimana? Namanya juga orang pacaran. Putusnya adalah sesuatu yang lumrah kalau misalnya kamu masih pacaran. Nah, tetapi kalau memang kan ada beberapa orang yang mungkin sedikit sekali ya, walaupun baru kuliah tapi sudah menikah. Ya oke lah, pantas. Kalau kamu memang misalnya nggak bisa bawa orang tua, kamu bawa suamimu atau istrimu, ya oke-oke aja. Kalau Ada kamu ya misalnya yang putus, baru kuliah ada udah lah, menikah. pasti ada. Tapi bukan pernikahan dini maksudnya kan? Bisa pernikahan dini karena ada beberapa orang yang di zaman modern ini atau di zaman millennials ini mereka mungkin punya prinsip kita masih punya orang-orang yang seperti itu, masih kuliah anaknya dinikahin, jadi daripada hidup dalam Daripada persinahan, salah jalan ya kan, gitu. lebih baik kalau memang kamu dua-dua cinta, ya udah papa mama nikahin kamu, kuliah tetap dibayarin sampai nanti kamu bisa kerja, bisa mandiri. Selama itu kamu masih memang dalam tanda kutip jadi tanggungan orang tua, yaitu sah. Apa mau dikata, ya kan? Terus lucunya lagi kan dia ngomong terima kasih udah nemenin aku dari nol. Dikiranya kalau udah lulus kuliah tuh udah something gitu. Padahal lulus kuliah tuh masih nol guys. Yes, masih nol. Masih harus membangun kehidupan di atasnya. Jadi mestinya postingnya gini, terima kasih udah nemenin aku dari minus sampai nol gitu ya. Jadi karena sekarang kita bisa membangun bersama-sama. Nah, gitu. Tapi jangan lupa pula, nah ini khususnya kepada kalian di luar sana yang merasa malu dengan orang tua, ya. Jadi pertanyaan saya gini, kenapa harus dimalukan? Jadi kita nggak mau judge kamu, tetapi kamu harus bisa mempunyai satu konklusi atau ranah berpikir yang cukup objektif. Kenapa kok kamu harus malu dengan keberadaan orang tua kamu? Apakah karena mereka jelek, misalnya fitur wajahnya atau perilakunya tidak baik misalnya, atau apakah mereka dari udik, dari kampung banget gitu ya, old fashion banget misalnya, pakai bajunya nggak menarik, memalukan, atau cara bicaranya memalukan gitu ya. Nah, kenapa gitu loh? What's wrong with that? Gitu. Karena kalau nggak ada mereka, kamu juga nggak ada. Iya. Nah, tapi kalau mau dirunut-runut ya, ini aku juga melihat, terutama di dunia sosial media, ya kan? Karena sekarang kita semua kan pakai sosial media, terutama anak-anak muda. Waktu zamannya Facebook masih in banget karena belum ada yang lain, ya kan? Jadi kan anak-anak muda mulai pakai Facebook. Terus orang-orang tua ikutan dong pakai Facebook gitu kan. So anak-anak merasa mulai gerah nih karena di circle sosial media mereka tiba-tiba ada orang tuanya gitu kan. Jadi ketika keluar sosial media platform yang baru misalnya IG, anak-anak muda tuh langsung rame-rame hijrah ke IG, mereka tinggalkan Facebook karena nggak mau berada di pertemanan sosial media bersama dengan orang tua mereka. Nah, giliran orang tuanya belajar masuk ke IG, hijrah lagi mereka dan karena nggak comfortable udah. Mereka pindah ke Snapchat. Mereka pindah ke atau ke TikTok dan ke TikTok, Snapchat dan yang lain-lain dan banyak lagi yang lain ya. Nah, jadi di sana memang kalau dipikirkan memang cukup wajar sih kalau memang seperti itu. Nah, jadi ini khususnya sekarang berimbang nih ya kepada kalian orang tua ya. Kamu harus mempunyai satu pengertian, hargai satu zona aman di mana anakmu juga istilahnya udah gede gitu loh ya. Nah, contoh nih ada satu teman yang kami pernah punya, misalnya ini di zaman Facebook ya. Facebook kan sekarang udah nggak terlalu populer di kalangan kaum milenial lah. Nah, jadi pada waktu maminya nih browsing pakaian dalam, online shopping, baju dalam, celana dalam even, kemudian di tag anaknya
dibilangin, aboy, kamu mau ini nggak? Ini orang di Singapura nih. Mau nggak kamu beli ini? Mami beliin gitu. Nah itu kan itu keterlaluan. Nope. Nah itu anaknya malu banget. Malu anaknya kan gitu. Jadi kita Ya. sebagai orang tua juga mesti ngerti gitu loh. Jangan sembarangan tag anak kita di sosial That's media karena itu bisa mempermalukan mereka. Kan Yes. mereka berusaha membangun image as a cool boy atau cool girl. Terus tiba-tiba gara-gara maminya atau dedinya melakukan hal yang seperti itu kan image coolnya itu runtuh gitu. Ya, dan itu Masa pakaian dalam masih dipilih maminya. waktu kita ngelihat itu sih saya udah bilang wah ini keterlaluan banget gitu ya. Iya. Jadi seharusnya tidak seperti itu. Jadi kita sebagai orang tua kami juga punya anak yang udah besar lah ya. Anak kami udah 22 tahun lebih dan kita harus mau belajar menghargai privasi mereka. Even pada waktu anak kamu udah beranjak usia remaja misalnya umur 13, 15 tahun ada di mana yang paling menyakitkan, yang paling sakit buat aku itu pada waktu umur 8 tahun anak cewek kita pada waktu berangkat ke sekolah nih ya, biasanya kan otomatis setiap pagi aku nganterin dia ke sekolah ya, dan kemudian otomatis pada waktu sampai di sekolah of course dicium dong, bye Angel gitu kan Seperti ya, biasanya. seperti biasa, God bless you ya kan. Terus pagi hari itu I dia love you, bilang gitu. Tapi on the way pagi hari itu dia berkata gini, Daddy nanti kalau udah sampai sekolah Angel jangan turun ya gitu. Saya oh my god ada apa nih gitu ya. Jadi masih umur 8 tahun nih, masih ingat saya tahun 2008 gitu ya. Dan kemudian kenapa Angel? Ya jangan turun aja gitu. Terus kemudian gak lama kemudian 5 menit kemudian dia ngomong gini, Daddy nanti jangan cium Angel ya gitu. Jadi ini sangat menusuk banget. Jadi istilahnya tapi sampai di sekolah saya bilang gini, Angel I need to go down. Why? Why you need to go down? Dia freak out gitu. Because I need to pee. Aku perlu ke kamar mandi karena kan jarak rumah kami dengan sekolah dia tuh naik mobil 45 menit guys. Jadi terus harus balik lagi 45 menit lagi. Iya kan berarti kan 4 menit lagi harus balik kan. Jadi kan nggak mungkin. Jadi otomatis saya harus cari kamar mandi. So I told her, enggak Angel, I need to go down but I'm not going to hug you. I'm not going to kiss you. Nah itu saya pulang dengan satu perasaan yang aduh sakit banget gitu Iya, ya. aku masih inget itu. Merasa rejected. Itu saya hari itu merasa rejected banget oleh anakku. Iya, tapi memang kan kalau anak perempuan itu lebih cepat gedenya gitu loh ya, dibandingkan dengan anak laki-laki. Tapi memang nggak semua anak perempuan juga seperti itu. Mereka-mereka yang conscious aja mungkin dengan perkembangan tubuhnya, jadi mereka udah mulai merasa nggak nyaman kalau dipeluk sama papanya gitu. Saya masih cukup banyak lihat anak-anak perempuan yang udah bahkan sampai umur 20-an masih apa ya? Gelandotan sama dedinya Iya. masih ada tuh gitu ya. Itu jadi depends on the personality of the children gitu. Yes, Tapi maksudnya kamu of bisa course. merasakan ada rejection gitu Oh iya, dari rejected sisi banget. anak gitu. Tapi sekarang udah pulih kan? Semoga. Semoga katanya Angel. So if you're watching this, I still miss the little you. Ya, tapi namanya Give me orang back my younger daughter. tapi My little namanya angel. namanya orang tua ya, kita itu harus bisa menerima perubahan-perubahan yang terjadi ya. pada kehidupan anak-anak kita. Nah, hari ini kita mau melihat dari dua perspektif ya. Yes. Jadi yang pertama itu dari perspektif ortu, kayaknya sudah banyak yang kamu bahas ya. Nomor 1, kalau anak tidak mau memposting foto orang tuanya atau foto bersama orang tuanya di media sosial, orang tua itu bisa merasa nggak dihargai gitu sebagai Yes. orang tua ya, seakan-akan keberadaannya itu tidak diakui gitu. Anak ini kok kayak nggak berbapak, nggak beribu ya, nggak ada foto bapak ibunya di sosial media dia gitu. Dan kan. kemudian ada fenomena di mana ketika papanya atau mamanya meninggal, barulah foto itu keluar semua. I miss you, Daddy, I still miss you. Udah 90 days I still miss you. Ya kan telat gitu loh. Terlambat ya, karena orang tuanya yang sudah meninggal sudah tidak bisa Nggak tahu, baca nggak lagi. bisa ngerespon gitu. Yes, sudah nggak tahu lagi rasanya bahwa ternyata anakku itu sebenarnya menghargai aku. Nah, jangan Iya. sampai guys, buat kalian yang masih muda jangan sampai terlambat gitu ya. Iya. Justru sekarang ini mumpung kalau orang tua kalian masih hidup, tunjukkan bahwa kalian itu menghargai keberadaan True. mereka ya. Betul. Tulislah surat, atau kalau di postingan itu kan apa sih gitu, cuman caption aja gitu, tapi itu bisa Iya. membuat hati orang tua kamu berbunga-bunga. Dan apa sih sebenarnya susahnya untuk menyenangkan hati orang tua kalau memang anak-anak itu mencintai orang tuanya loh ya. Kalau nggak cinta ya itu lain perkara gitu. Tapi ini perspektif orang tua ya Dan ya, itu yang pertama. Terus yang kedua, mungkin
orang tua kalau yang digituin itu merasa bahwa oh anakku sekarang ini nggak mau aku ikut campur dalam kehidupannya. Betul. Orang tua merasa kayak shut down dari kehidupan anak-anaknya, Betul. di shut off gitu. Kan ada banyak juga anak-anak yang memblokir orang tuanya supaya tidak bisa mengikuti postingan Betul, dia atau story Betul, dia iya. gitu loh ya. Betul, ada. Atau mungkin mereka cuman share story-nya kepada close circle apa namanya? Close friends. yang Ya. hijau itu loh Close friends, ya. Dan orang tuanya nggak dipilih sebagai close friends sehingga setelah berjalan setahun 2 tahun kok kayaknya anakku nih nggak pernah nulis apa-apa, nggak pernah ada story-nya, nggak pernah ada postingannya gitu kan, kok nggak aktif gitu. Semestinya aktif, cuman kita diblokir aja jadi nggak bisa lihat. Mungkin. Jadi nah, mungkin untuk ini nih pengelola Instagram. Wait, gimana Mungkin nih? bukan cuman dibuat satu yang centang atau yang warna hijau close friend itu. Mungkin mau dibuat satu lagi yang warna kuning family gitu kan. Ya kali ya. Gitu ya. Bisa Jadi juga. istilahnya untuk family aja gitu. Jadi supaya bisa share konten yang khusus tentang family Iya, gitu iya. ya. Tapi itu Nah, kan bisa diakalin kalau dalam keluarga kita punya WhatsApp grup keluarga khusus kita berempat kan. Jadi Iya. kalau ada apa-apa kita sharingnya di sana. Jadi sama kita aja tetap biasanya bisa kalau dalam mengikuti WhatsApp grup keluarga yang aktif siapa? Ya orang tuanya, anaknya cuma diem aja jawabannya. Enggak juga lah. Kebanyakan. Lumayan lah WhatsApp grup kita Nah, cuman lumayan. gini. Kita mesti tahu nih bahwa ini fenomena dari mana nih? Ini fenomena tentunya dimulai dari negara di mana Instagram dibuat, dari Amerika. Kita harus ingat nih ya Amerika lagi. bahwa ternyata budaya-budaya kita secara global itu banyak sekali dipengaruhi oleh budaya dari Amerika, ya. Di mana banyak sekali, saya rasa kira-kira gini, mungkin sekitar 80-85% anak-anak yang berusia 18 tahun ke atas, mereka udah ditendang keluar dari rumah orang tuanya. Ya. Budaya barat ya. Ya, jadi sekitar 80-85%. Hanya 15% atau mungkin cuma 10% yang masih tinggal sama orang tuanya. punya hubungan yang sangat intim layaknya orang-orang Indonesia Orang Asia. atau orang-orang Asia. Jadi jangan berpikir bahwa orang-orang Amerika semuanya kayak gitu. Yang kamu lihat di Hollywood atau di film atau di social media itu hanya yang seperti itu. The majority yang mereka itu berani bersuara. Tetapi saya pernah ngelihat kok ada beberapa postingan yang mana pada waktu mereka berumur 21 tahun mereka masih tinggal sama orang tuanya. Khususnya mereka yang kondisi perekonomiannya lebih mapan. Ya. Dan di mana yang kedua, mereka punya satu budaya keluarga yang masih sangat dekat. Jadi tidak semua orang di Amerika seperti itu, tapi budaya ini dibawa dari Amerika Serikat. Yang mana sampai ke sini. Sehingga di mana antara 80-85% anak-anak yang berusia 18 tahun ke atas berarti lulus kuliahnya kan kira-kira antara 22 sampai 26 nih. Karena mungkin mereka harus kerja dulu dan yang lain-lain. Setelah itu mereka udah kumpul kebo nih ya. Mereka udah tinggal bersama girlfriend sama boyfriendnya. Ya jelas aja yang diposting ya orang-orang itu juga. Nangkep ya? Jadi jangan sampai kita orang-orang yang punya budaya yang tidak seperti itu kemudian mengenakan budaya ini tanpa mengerti dari mana asalnya. Sedangkan kita di Indonesia kebalik nih. Sekitar mungkin saya bilang mungkin nggak 85% tinggal sama orang tuanya, mungkin 60% lah. Saya kira ya. 60% orang-orang di Indonesia kalau memang orang tuanya masih mungkin bahkan yang dari kalangan menengah ke bawah pun masih banyak kok saya lihat di mana orang-orang muda yang berumur 22 tahun, 25 tahun masih tinggal sama orang tuanya. Sama orang tuanya, khususnya kalau mereka tinggal di kota-kota besar di mana anak-anak itu bekerja. Kecuali anaknya merantau, mereka akan ngekos. Betul, ya kan? dari luar pulau, luar kota, lain lagi ya. Tapi kalau tinggal di kota yang sama orang tuanya sampai mereka menikah lah biasanya baru mereka akan keluar dari rumah orang tua ya. Betul. Nah, tapi Daniel, kita harus membalanskan pembahasan kita hari ini nih. Harus. Karena kalau enggak nanti anak-anak akan merasa tersudutkan. Padahal kan kita janjinya nggak mau menyudutkan Betul. anak-anak. Jadi rupanya ada cara pandang tersendiri nih dari anak-anak muda kita. Jadi kenapa alasannya mereka tidak mau mempostingkan foto dengan orang tua. Apa misalnya tuh ya. Salah satunya adalah yaitu tadi yang kamu bilang mungkin malu. Tapi bisa juga karena mereka ingin dikenal masyarakat sebagai seorang pribadi. Berarti mereka nggak mau ada di bayang-bayang orang tuanya. Kayak kamu nggak usah bilang aku anaknya siapa, ya papaku siapa, mamaku siapa. Terutama kalau papa mamanya adalah orang-orang influential, terkenal dalam masyarakat. Mereka merasa sukses, berat gitu loh, membawa beban itu kemana-mana. Kamu anaknya si itu ya, kok kayak gini jadinya? Gitu. Mereka hanya ingin menjadi diri mereka sendiri tanpa
dinilai atau dihakimi oleh masyarakat based on orang tuanya siapa. Betul. Gitu ya kan. Ya. Kayak misalnya anak-anak kita mengalami beban yang seperti itu karena kan anak hamba Tuhan. Nah, anak hamba Tuhan itu oleh masyarakat diklaim untuk harus mempunyai perlakuan yang baik dong, kan papa mamanya pendeta. Nah, tapi anak-anak pendeta di mana-mana selalu bilang, yang pendeta kan bapak emak gua, bukan gua gitu. Gua mah cuman anak muda biasa gitu loh, yang bisa juga nakal kayak anak muda lainnya. Gitu maksudnya. Jadi mereka nggak mau didiskriminasikan berdasarkan pekerjaan atau status sosial orang tuanya. Ya, tapi memang bisa dimengerti bahwa di poin berikutnya ini mereka perlu keluar dari bayang-bayang orang tua untuk membuat aktualisasi diri. Bisa kita mengerti. Nah, sekarang ini yang kami lakukan terhadap anak atau putri kami adalah kita shift gear gitu ya, dari dia sebagai seorang anak menjadi seorang teman atau seorang sahabat. Kami mempunyai jadwal tetap untuk berkomunikasi karena kesibukan kami juga, bukan karena cuma kesibukan dia, karena kesibukan kami memilih untuk mempunyai jadwal tetap 1 minggu 1 kali untuk video call. Ya, dan itu membantu banget, sangat membantu untuk menjembatani perbedaan-perbedaan yang ada. Perbedaan-perbedaan yang selama pandemik itu numpuk banget gitu ya. Karena pada waktu masih mahasiswa, kalau kalian lihat di episode podcast yang lebih lama, kami very controlling. Kami controlling parents. Kita controlling parents banget gitu. Kita tahu dia ada di mana dan yang lain-lain. Sekarang itu kita nggak lakukan itu lagi. Dan kita memperlakukan dia sebagai seorang sahabat, sebagai seorang dewasa, perempuan muda dewasa, dan dia harus bertanggung jawab atas semua perilaku dan keputusan yang diambil. Dan we give her space. Ini yang paling penting. Kami memberikan ruang yang cukup kepada putri kami. Nah, apalagi sekarang Singapura dengan begitu mudah dicapai, sudah terbuka kembali. Sudah terbuka. Jadi every now and then kami bisa datang ke Singapura, ketemu dengan dia, dan itu membuat pada waktu kami ketemu dengan dia nggak lagi merasa kikuk, nggak lagi merasa canggung gitu ya. Dan yang menyenangkannya kita jadi bisa ngobrol-ngobrol sampai larut malam, kayak dulu lah ya, sebelum zaman pandemi. Betul, bahkan level pembicaraannya udah level orang dewasa tentang hal-hal yang dulu saya nggak bisa ungkapkan pada waktu dia masih umur 17 tahun atau 15 tahun udah nggak bisa. Sekarang dia udah 22 tahun, lagi 23 nih ya. Jadi kita udah bisa bicara untuk level keluarga. Atau maksud saya udah bisa bicara level dewasa. Ya. Nah, poin yang berikutnya, ini kalau dari sisi anak Daniel ya, mereka tuh sebenarnya ingin menjaga privasi keluarga. Maksudnya gimana? Kupikir anak-anak muda zaman sekarang itu juga pinter ya, karena mereka lahir pun juga udah ada perkembangan teknologi. Kalau kita kan dulu beberapa lahir bawa handphone. Lah ya. Dari rahim bawa handphone, selfie sama maminya. Nah, maksudnya tuh jadi mereka tuh ngerti gitu loh. Mereka lebih ngerti tentang privasi itu karena mungkin mereka sudah melihat banyak sekali hal di mana kalau orang tidak menjaga privasinya terus kasih tahu aku tinggalnya di sini gitu kan, terus nanti kasih tahu aku lagi liburan, berarti kan orang ngerti kalau rumah lu kosong gitu loh. Jadi kemudian maling masuk karena gara-gara apa? Gara-gara apa yang kita bagikan di sosial media. Jadi kan sering kali nih Angel juga kasih nasihat kita kan, Mami Daddy jangan langsung seperti itu. Kenapa? Kalau bikin story itu nanti aja, kalau udah late post jangan sekarang ketika sedang terjadi, karena nanti orang bisa sanggong kita, bisa tiba-tiba datang nyamperin ke tempat di mana kita berada gitu. Jadi anak-anak itu rupanya memikirkan privasi mereka supaya kalau misalkan mereka berbuat salah apa gitu misalnya, nah orang tuanya nggak dikait-kaitkan, nggak segampang itu untuk nyari gitu. Atau sebaliknya kalau misalnya pekerjaan maminya atau dedinya ada masalah gitu kan, itu nggak langsung anaknya akan dicari, dicecar sekolahnya di mana, ketahuan semua. Iya. Maksudnya itu jadi gitu. Memang kita privasi di dalam istilahnya dunia sosial media ini ada yang dikenal dengan istilah DQ. Pernah dengar nggak? Digital quotient. Oh iya. Jadi digital quotient ini adalah kepandaian seseorang untuk memanage bagaimana dia bersosial media, apa yang perlu dibagi dan apa yang tidak perlu dibagi. Ya. Informasi-informasi penting kayak sekolah anak di mana, terutama kalau anak kita masih kecil itu harus berhati-hati karena bisa diculik orang dengan mudah. Maksudnya gitu. Baru terjadi tadi pagi nih. Tadi pagi saya di WA sama strangers. Ya. Tadi pagi saya di WA sama strangers. Dan kemudian orang itu kan kalau di WA tahu kita namanya siapa walaupun nomornya asing, ya kan sekarang kita bisa kasih nama kita. Nah, saya tahu orang ini karena orang ini masih ada hubungan keluarga lah, jauh gitu ya dengan saya. Jadi otomatis saya jawab dong,
Kalau misalnya saya nggak kenali namanya ya saya nggak akan border untuk menjawab. Nah, Pakai kemudian foto dia soalnya. dan saya cek fotonya, oh bener nih, ada keluarganya, lakinya, perempuannya, anaknya berapa, saya tahu semua. Dan kemudian dia mulai tanya, saya dari mana? Oh lagi di Jakarta gitu ya, lagi di rumah gitu. Dan kemudian saya tanya balik, gimana? Dan saya sapa namanya, kamu gimana? Tumben ngechat ke saya gitu, what can I do for you gitu. Kemudian, dia bilang, saya udah nggak enak nih. Ini kayaknya orang ini jarang banget untuk kontak saya gitu. Dan kemudian saya tanya gitu, lu lagi di sini ya, gitu ya. Dan kemudian dia bilang, oh udah balik semalam gitu. Ya karena kan saya juga terkonek dengan sosial media dia dan saya tahu sekarang ini dia ada di mana gitu. Oh udah balik, oke, make sense. Dan kemudian orang itu tanya lagi ke saya, iya nih gue butuh bantuan nih untuk leverage satu produk yang saya lagi mau jual. Nah supaya keuntungannya bisa lebih bagus. Ntar saya bagiin deh keuntungannya, cuannya dengan kamu deh. Ya seems nice gitu ya, seems legit. Dia nggak, aku udah expect nanti mau pinjam duit lah, mobil mogok lah, masuk jurang lah, tapi ternyata bisnis gitu. Ya jadi hal itu. Nah kemudian yang membuat saya semakin curiga, nah ini ada apa nih? Karena nggak pernah orang ini mau bagi-bagi cuan atau bagi-bagi keuntungan ke saya, ada urusan apa gitu. Maka saya caption, saya screenshot, saya kirim ke adiknya dan saya tanyakan. Dan adiknya bilang, orang itu masih di sana di luar negeri, belum balik. Oh berarti ini udah palsu. Ketahuan kalau bohong. Hati-hati loh. Nah tapi saya mau cek nih, saya mau pancing nih. Saya mau tanya sama dia, papa lu gimana kabarnya? Gitu. Kenapa saya cek dengan papanya? Karena papanya udah meninggal. Gitu saudara ya. Saya tahu papanya udah meninggal. Dan kemudian dia jawab, papa gua udah meninggal. Gitu. Saya kan, wih hebat udah tahu. Saya malah pura-pura blow on. Kapan meninggalnya? Dia bilang, kan lu ada di sana gitu. Dia tahu orang ini stalking, did his homework atau did her homework gitu ya. Jadi udah mempelajari dengan begitu seksama, stalking begitu jauh melalui Facebook dan Instagram. Makanya berhati-hati terhadap apa yang kita mau bagi. Ini relevan banget. Jadi kalau memang ada anak-anak muda yang udah mengerti tentang privasi ini, kita acungin jempol. Tetapi jangan sampai dengan dalih seperti ini. Kok mengingat satu lagu, do you remember what? Enggak, apa yang mau diomongin? Remember what? Ya itu makanya lupa. Oh kamu lupa terus nyanyi do you remember. Jadi jangan berdalih. Jangan sampai dengan dalih itu terus tidak mau mengakui keberadaan keluargamu sama sekali gitu kan. Karena saya pun sebagai orang tua itu menjaga perasaan atau hati anak-anak kami gitu kan ya. Misalnya karena sekarang ini kan James masih tinggal di rumah bersama kami, tentu saya akan lebih sering memposting foto-foto kegiatan James. Tapi after a while saya akan merasa nanti Angel kalau ngeliat gini dia merasa tersisihkan nggak ya, kok aku nggak pernah posting foto dia gitu kan. Jadi kayak beberapa hari yang lalu sengaja aku posting foto dia, late post gitu waktu kita ngunjungin dia di Singapura, maksudnya menunjukkan kepada Angel bahwa hey, you still matter, I still care gitu loh. Dan aku gak malu ngakuin anakku di depan umum, maksudnya itu gitu. Of course, yuk kita kasih konklusi dulu ya. Konklusi. Jadi mari kita mempunyai kehidupan bersosial media dengan model digital quotient tadi itu. Kita menjadi dewasa dalam bersosial media. Siapapun kamu dan kami di luar sini atau di dalam sini, bahwa ada peran yang harus dimainkan, bahwa kita tetap keluarga. Kalau dalam ranah keluarga nih, kita harus saling menghargai, di mana yang namanya kehidupan itu adalah a gift of God. Ya, jadi hadiah daripada Tuhan. We need to celebrate dengan cara yang wajar. Kalau memang kamu mencapai sesuatu dan itu ada peran dari orang tua kamu, dari suami kamu, dari istri kamu, dari anak kamu, maka kita harus berikan penghargaan itu kepada orang yang memang bersangkutan. Itu kata firman Tuhan demikian juga loh ya. Berikan penghargaan kepada raja kalau memang itu yang datang dari raja. Berikan kepada Tuhan apa yang menjadi haknya Tuhan. Jadi sama dong, berikan kepada orang tua kamu apa yang matters, yang memang dihasilkan oleh orang tua kamu. Mereka bersusah payah, minjemin duit, sampai mungkin gadein rumah, gadein mobil demi bayar uang kuliah kamu. Masa sih gak dikasih penghargaan? Masa sih kamu gak posting, terima kasih mom, dad, aku udah bisa lulus kuliah nih. Masa gak ada seperti itu? Gak masuk akal dong gitu ya. Jadi istilahnya demikian pula sebaliknya, kita sebagai orang tua juga mesti paham bahwa ada ranah di mana anak-anak ini mau jaga privasi. Mereka perlu melakukan aktualisasi diri.
dan ranah daripada sosial media tidak bisa disamaratakan bahwa itu harus berbanding lurus dengan apa yang terjadi di kehidupan nyata. Yes. Ini tidak sama, ya. Dan kalau mau balik refleksi ke usia orang tua, I think kalian mungkin usianya rada mirip dengan kami gitu ya. Pada waktu kita masih usia belasan tahun ataupun remaja, kita juga nggak pengen orang tua kita tiba-tiba nongol di klub diskotik itu atau klub sepatu roda di mana kita ada di sana. Nggak cool banget. Aku malah ditemenin mamaku ke diskotik. Nggak cool banget. Dijagain. Ya berarti nggak cool banget. Berarti orang tua kita ngelihat kamu yang ditemenin sama orang tua kamu itu nggak cool banget. I'm fine with Nah ya makanya cara pandangnya adalah kamu nggak cool banget. Yeah, it's okay. Nah, makanya kita cool banget karena nggak ada orang tua yang supervisi kita. Nah intinya di sana. Nangkap nggak? Jadi wajar bila anak-anak tidak mau terlalu melibatkan orang tua di dalam sosial medianya. Kita nggak bisa berkata I'm fine, I'm cool, karena society akan menjauhi anak-anak kamu. Istilahnya seperti itu. Ya, jadi tetapi kita harus pikirkan bahwa kalau memang kita udah memahami ini, setiap keputusan yang akan kita ambil, kita harus bertanggung jawab di dalamnya. Sehingga pada waktu misalnya kita mau membangun sesuatu, bangunlah dengan wajar, bangunlah dengan sikap yang benar. Berikan penghargaan kepada siapa, penghargaan itu perlu diberikan. What do you say? Iya. As closing? Setuju. Oke. Jadi seperti itu, kehidupan rumah tangga kita akan bisa dijalani dengan lebih baik. Hubungan orang tua dengan anak akan menjadi harmonis karena kita saling mengerti dan saling menghargai. Oke, kalau kamu punya pengalaman-pengalaman yang serupa, kamu boleh tuliskan dalam kolom komentar. Dan tentunya jangan lupa kalau memang episode ini menjadi berkat buat kamu boleh sharekan ulang, bagikan kepada sosial media kamu, tag kami supaya kami juga dapat mention kamu juga dan dapat repost. Dan tentunya kami appreciate sekali kalau kamu mau menjadi suara kami untuk boleh memberitahukan tentang adanya podcast Love Revolution. Karena cinta perlu perjuangan dan tindakan nyata. Ciao. Ciao. Terima kasih sudah tune in di podcast Love Revolution. Kalau kamu ngerasa feel-nya dapet banget nih sama konten ini, langsung aja bisa share di sosmed kamu. Dan jangan lupa untuk tag dan juga follow Instagram Daniel Hendrata dan juga Debbie Katarina. Kalau kamu mau belajar lebih dalam lagi nih tentang konten Love Revolution ini, kamu bisa dapetin bukunya di Tokopedia. Prostitusi atau pelacuran ini adalah satu industri yang tua banget, bisnis yang tua banget. Jadi istilahnya kalau kita mau lihat tentang bagaimana prostitusi ini kok bisa menjadi online, artinya adalah karena mereka juga berevolusi, beradaptasi mengikuti perkembangan zaman. Kalau kita ngomong tentang pelacuran, ini menurut aku ya, ini terjadi karena adanya satu hukum ekonomi. Supply and demand. Betul, pintar.